Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-291. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sebelum Ken Arok melakukan rencananya yang berlumuran darah, maka ia merasa bahwa penyakitnya itu pun telah sembuh seperti kegemarannya berburu harta benda di padang karautan. Tetapi tiba-tiba sejalan dengan titik-titik darah yang membasahi tangannya, maka nafsunya itu pun seakan-akan terungkat kembali. Ken Dedes baginya adalah perempuan idaman. Ia adalah puncak dari segala cita-cita. Tetapi ia tidak tahu kenapa gadis yang pernah sekali dua kali dilihatnya ini tiba-tiba telah menarik perhatiannya pula. Aku benar-benar telah menjadi gila segala-galanya. Tetapi sudah tentu bahwa Ken Umang bukanlah Ken Dedes. Ken Dedes adalah seorang perempuan yang halus dan lembut. Seorang perempuan lambang dari cita-cita yang agung. Sedangkan Umang adalah lambang dari dunia ini. Dunia dengan segala macam warnanya yang cemerlang. Dunia tempat kita meneguk airnya. Bukan sekedar meneguk airnya, tetapi kita harus meneguk kegembiraannya sampai tuntas. Dan aku memerlukan kedua-duanya. Ken Arok bergumam di dalam hatinya. Namun kemudian, itu adalah perbuatan yang sangat bodoh. Aku harus menyelesaikan rencanaku lebih dahulu. Kalau aku memalingkan perhatianku, maka aku akan terlempar jatuh ke dalam bencana. Tetapi pancaran mata Ken Umang yang seakan-akan bara api yang menyentuh jantungnya tidak dapat dilupakannya. Namun Ken Umang tidak duduk bersama mereka karena di antara mereka ada Witantra. Ia hanya meletakkan mangkuk-mangkuk minuman, kemudian meninggalkan mereka dengan langkah yang menyentuh hati Ken Arok. Gadis ini pasti dapat menghangatkan kehidupan. Sedangkan Dedes adalah sumber dari cinta dan cita-cita. Namun untuk memperjuangkan cita-cita, aku memerlukan gairah yang menyala. Tetapi Ken Arok tidak dapat berangan-angan terlampau lama. Sejenak kemudian Mahesa, Agni, dan Witantra telah terlibat dalam pembicaraan. Sehingga mau tidak mau, Ken Arok pun harus memperhatikannya pula. Namun Ken Arok tidak lama lagi duduk bersama mereka. Sejenak kemudian, ia minta diri dengan berbagai macam alasan. Dengan demikian, maka Mahesa, Agni, dan Witantra tidak dapat menahannya lagi. Sepeninggal Ken Arok, maka Witantra pun mempersilahkan Mahesa Agni untuk beristirahat di biliknya, karena ia pun akan pergi untuk sesuatu keperluan. Beristirahatlah, berkata Witantra. Pekerjaan kita masih terlampau banyak. Terima kasih, sahut Mahesa Agni. Maka sepeninggal Witantra, Mahesa Agni pun segera pergi ke biliknya. Langkahnya lambat, sedang kepalanya tertunduk dalam-dalam. Berbagai persoalan tersangkut di kepalanya, sedang persoalan pamannya masih terlampau gelap baginya.
Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Langkah kuda Witantra sudah tidak terdengar lagi. Yang kini terdengar tinggallah tarikan nafasnya sendiri. Perlahan-lahan, Mahesa Agni menarik daun pintu biliknya. Tetapi ketika ia menjengukkan kepalanya, maka tiba-tiba saja darahnya serasa berhenti. Sama sekali tidak terlintas di dalam benaknya bahwa hal itu dapat terjadi, sehingga dengan demikian sesaat ia berdiri saja membeku di depan pintu. Dengan dada serasa retak, Mahesa Agni melihat Ken Umang berbaring di pembaringannya. Ketika pintu itu terbuka, maka gadis itu berpaling. Namun seperti acuh tak acuh saja ia berdesis. Masuklah, Agni. Mahesa Agni masih tegak di luar pintu. Kakinya seakan-akan menjadi beku sehingga ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. Masuklah. Sekali lagi ia mendengar suara Ken Umang. Namun suara itu bagaikan ringkik iblis betina yang mengerikan. Kenapa kau berdiri saja di situ? Masuklah, Agni. Tidak ada orang lain di rumah. Kakang Witantra baru saja pergi, sedang istrinya pun tidak ada di rumah pula. Apalagi yang kita segani sekarang? Mahesa Agni masih tetap berdiam diri. Nafasnya menjadi semakin memburu. Namun kakinya masih merasa membeku di tempatnya. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa gadis itu. Di sela-sela tertawanya ia berkata, Kemarilah anak Panawijen. Adikmu telah menjadi seorang permaisuri. Tidak sepantasnya kau masih saja tetap menjadi seorang pemalu seperti anak-anak patisan yang lain. Dada Mahesa Agni benar-benar serasa menjadi bengkak. Tetapi ketika Ken Umang itu memandanginya, sorot mata gadis itu seakan-akan telah memukaunya, sehingga ia tidak berdaya untuk meninggalkan tempatnya. Sebagai seorang laki-laki muda, maka darahnya pun telah mulai merangkak ke kepalanya. Sikap dan tatapan mata Ken Umang seakan-akan bara yang telah memanasi darahnya yang selama ini ingin membeku. Sejenak Mahesa Agni berdiri seperti patung. Terasa dadanya berguncang-guncang seperti air laut dihempas angin prahara. Kenapa kau ragu-ragu? Terdengar suara Ken Umang. Seulas senyum telah membuat jantung Mahesa Agni menjadi semakin panas. Namun tiba-tiba Mahesa Agni menggertakkan giginya. Ia adalah seorang anak muda yang hampir sepanjang umurnya berada di padepokan seorang pendeta. Ia telah terlatih untuk menggunakan nalar di samping perasaannya. Sehingga dengan demikian, ia dapat menimbang budi dengan pandangan yang wening. Demikian juga ketika ia kini seakan terbentur pada suatu keadaan yang hampir tidak dapat dihindarinya sebagai seorang laki-laki muda. Maka dengan sekuat keteguhan hatinya, ia berhasil menguasai dirinya dalam keweningan budi. Karena itu, perlahan-lahan Mahesa Agni berhasil menenangkan hatinya. Ia mulai dapat melihat jalan yang harus dilaluinya. Ia mulai menyadari bahwa rumah ini adalah rumah Witantra dan gadis itu adalah adik iparnya. Apabila terjadi sesuatu atas gadis itu, meskipun sebagian adalah karena kesalahannya sendiri, apakah yang harus dikatakannya? Mahesa Agni menjadi ngeri memikirkannya
dan kengerian yang demikian itu ditanggapinya dengan ucapan syukur. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam ketika ia masih mendengar Ken Umang memanggilnya. Agni, Agni. Mahisa Agni kini telah menjadi tenang. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Apakah kau menyadari apa yang kau lakukan, Ken Umang?" Pertanyaan yang tidak disangka-sangka itu serasa membakar telinga gadis itu. Tiba-tiba saja ia terloncat berdiri. Wajahnya menjadi merah membara. Sejenak ia berdiri saja di tempatnya tanpa berbuat sesuatu. Namun tampaklah sinar matanya yang seakan-akan ingin menusuk pusat jantungnya. "Udara terlampau panas," berkata Mahisa Agni. "Aku akan berada di halaman." Ken Umang masih berdiri membeku. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa anak muda itu sama sekali tidak memperhatikannya. Tetapi sebelum Ken Umang berbuat sesuatu, Mahisa Agni telah melangkahkan kakinya turun ke halaman. Tanpa tujuan ia berjalan saja sambil menjinjing keris yang masih belum dikenakannya di punggungnya. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ken Umang pun segera berlari keluar dari bilik Mahisa Agni. Wajahnya yang merah itu serasa menjadi panas, sepanas hati di dalam dadanya. Setan yang bodoh, ia mengumpat. pada suatu saat kau akan bersimpuh di bawah kakiku. Aku adalah Ken Umang. 1000 kali aku akan membalas sakit hatiku setiap anak-anak muda menangis-nangis di hadapanku, dan kau membuat hatiku serasa terbakar. Ken Umang itu pun langsung masuk ke dalam biliknya sendiri. Dihempaskannya dirinya di pembaringannya, tetapi ia tidak mau menangis. Justru dendam yang membara telah mewarnai matanya. Peristiwa itu telah membuat Mahisa Agni menjadi bingung. Usahanya untuk menemukan pembunuh pamannya belum berhasil. Tetapi apakah ia dapat bertahan beberapa hari lagi tinggal di rumah Witantra? Kalau Witantra tidak ada di rumah itu, ia pasti merasa seakan-akan rumah itu menjadi rumah hantu. Sebagai manusia, Mahisa Agni menyadari bahwa dadanya tidak berlapis baja. Betapa kerasnya batu hitam, tetapi titik air yang terus-menerus pasti akan membuat lekuk di permukaannya. Dan Mahisa Agni merasa dirinya masih juga bernafas seperti manusia biasa. Masih juga makan nasi dan meneguk air. Itulah sebabnya ia merasa rumah Witantra tidak aman lagi baginya. Pada suatu saat ia akan terperosok ke dalam suatu bencana yang akan membuat namanya hancur tanpa arti. Dan dengan demikian, ia akan kehilangan semuanya. Ia tidak akan berhasil menangkap pembunuh pamannya, dan sekaligus ia akan kehilangan namanya. Karena ia adalah saudara permaisuri Ken Dedes, maka Ken Dedes pun pasti akan tersangkut pula. Mahisa Agni menjadi semakin bingung. Sudah tentu ia tidak akan dapat tinggal bersama Ken Arok, karena Ken Arok pun hanya sekedar mendapat sebuah pembaringan di baraknya. Apakah aku dapat menemui Ken Dedes? Pertanyaan itu telah terbersit di hatinya, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya.
Tidak, aku tidak akan mengganggunya dengan perkara-perkara yang tidak bersangkut paut apapun dengan dirinya. Tetapi, lalu apa yang akan aku lakukan? Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya, ia tidak dapat menemukan jalan apapun. Tinggal di rumah Witantra akan sangat berbahaya baginya, sedang tempat yang lain tidak dapat diketemukannya. Ketika Witantra pulang, barulah Mahesa Agni mengikutinya untuk masuk ke pendopo. Meskipun demikian, hatinya sama sekali sudah tidak tentram. Setiap kali ia menjadi gelisah, apalagi ketika malam menjadi semakin malam dan Witantra minta diri untuk beristirahat. Dengan tergesa-gesa, Mahesa Agni masuk ke dalam biliknya dan dengan tergesa-gesa pula ia menyelarak pintu dari dalam. Baru ia dapat menarik nafas dalam-dalam. Disangkutkannya kerisnya pada dinding biliknya di atas pembaringannya. Perlahan-lahan ia berbaring. Namun tiba-tiba ia bangkit. Sesuatu terasa menusuk hidungnya. Bau yang sangat harum. Bau bunga yang ternyata terjatuh dari sanggul Ken Umang yang tadi berbaring di pembaringan itu. Dengan dada yang berdebar-debar, Mahesa Agni memungut bunga itu. Bunga melati yang diuntai dalam suatu rangkaian yang panjang. Dan bunga itu kini berada di tangan Mahesa Agni. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Terasa pengaruh bau bunga itu menggetarkan jantungnya. Sekali lagi ia terseret oleh perasaan seorang laki-laki muda. Namun sekali lagi Mahesa Agni berhasil menghentakkan dirinya dari pengaruh perasaannya itu. Bahkan kemudian ia menjadi semakin menyadari keadaannya, bahwa sebenarnya lah hatinya adalah hati yang lemah. Aku memang harus segera meninggalkan rumah ini. Ia berdesis. Kalau tidak, maka sentuhan di hati mudaku akan mencelakakan aku apabila aku pada suatu ketika kehilangan kemudi. Demikianlah, maka Mahesa Agni justru mengambil keputusan bahwa ia harus meninggalkan rumah itu untuk secepatnya. Meskipun ia masih menimang untaian bunga itu di tangannya, namun ia tetap berada dalam kesadarannya. Nalarnya masih tetap utuh bekerja di dalam dirinya. Perlahan-lahan Mahesa Agni itu pun kemudian melangkah ke sudut biliknya dan menyangkutkan untaian bunga itu di dinding itu. Sekali lagi, ia memandang bunga itu. Namun kemudian ia kembali ke pembaringannya dan perlahan-lahan diletakkannya pula tubuhnya di pembaringan itu. Meskipun kemudian matanya dipejamkannya, namun ia tidak dapat menghapus angan-angannya yang hilir mudik di kepalanya. Bayangan tentang pamannya, ibunya yang masih tinggal di Lulumbang, Ken Dedes, Ken Arok, Witantra, dan Ken Umang serasa berganti-ganti mengganggunya, sehingga ia tidak segera dapat tertidur. Namun lambat laun, kesadaran Mahesa Agni pun menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya ia tertidur nyenyak. Ia terbangun pada saat ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Setelah membenahi pakaiannya, maka ia pun segera membuka pintu biliknya perlahan-lahan. Dengan hati-hati ia menjengukkan kepalanya, seolah-olah ia sedang mengintai musuh di medan peperangan.
Ketika tidak terlihat olehnya seorang pun, maka ia pun segera melangkah keluar dari biliknya. Namun ia masih tetap berhati-hati, seperti sedang berada di peperangan. Kerisnya, pusaka peninggalan Empu Gandring itu dijinjingnya di tangan kanan. Kalau keris ini tertinggal di dalam bilik itu, aku akan dijebaknya dengan keris ini. Ia bergumam, meskipun masih samar-samar, namun langit telah menjadi agak cerah. Burung-burung liar berkicau, seolah-olah sedang mendendangkan hidung yang gembira menyambut matahari pagi. Mumpung masih agak gelap, Mahesa Agni pun segera mandi. Alangkah segarnya, dan ia merasa bahwa ia tidak akan dapat berlama-lama menghirup segarnya udara pagi di rumah itu. Karena apabila kesegaran pagi ini telah lewat, seperti embun yang menguap karena sentuhan panas matahari, maka udara pun akan segera menjadi panas pengap, dan ia tidak akan tahan terpanggang di dalamnya. Hari ini adalah hariku yang terakhir, gumam Mahesa Agni. Dan nanti malam, aku akan minta diri. Meskipun tugasku belum selesai, dan aku belum menemukan pembunuh paman. Namun untuk sementara, aku harus menghindar dari rumah ini. Demikianlah, maka pada hari itu Mahesa Agni sama sekali tidak berada di rumah Witantra. Ia minta diri ketika matahari naik, kemudian berjalan saja menyusuri kota dari satu lorong ke lorong lain, tanpa tujuan. Ketika matahari kemudian bergeser turun di sebelah barat, maka ia pun singgah ke barak Ken Arok untuk minta diri. Kenapa tiba-tiba saja kau memutuskan untuk meninggalkan Tumapel? Bertanya Ken Arok dengan curiga. Tidak apa-apa Ken Arok, jawab Mahesa Agni. Aku sudah terlampau lama di sini, tetapi aku mengharap bahwa pada suatu ketika aku dapat berada di sini kembali. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, dan sejenak kemudian ia berkata, "Apakah kau telah melepaskan niatmu untuk mencari pembunuh pamanmu?" "Tentu tidak. Sampai sepanjang umurku, aku akan tetap mencarinya," jawab Mahesa Agni. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. "Kau mendendamnya bukan Agni?" "Mungkin aku memang mendendam Ken Arok," jawab Mahesa Agni. "Tetapi yang lebih membuatku hampir gila adalah alasan apakah yang membuat orang itu membunuh Paman Empu Gandring. Kalau aku kemudian mengetahui alasan itu, aku kira aku tidak akan menjadi sepanas sekarang." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak segera menjawab. Mahesa Agni lah yang kemudian berbicara. Katanya, "Seperti nasihatmu Ken Arok, aku akan menyerahkan persoalanku kepada Witantra sebagai pemimpin tertinggi dari pasukan pengawal, dan aku akan minta kepadamu untuk membantunya apabila kau tidak berkeberatan." "Tentu Agni, aku sama sekali tidak berkeberatan." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah mengucapkan terima kasih, maka Mahesa Agni pun kemudian minta diri untuk kembali ke rumah Witantra. Ketika ia telah berada beberapa langkah dari rumah Witantra itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia melihat sesosok tubuh berdiri di regol bersandar dinding. Mahesa Agni menarik nafas. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sudah menjadi semakin rendah.
bahkan telah menyentuh punggung bukit di ujung barat itu. Mahesa Agni tidak dapat melangkah surut. Kalau ia berbelok atau kembali ke arah yang berlawanan, pasti akan sangat menyakitkan hati. Karena itu, meskipun tengkuknya meremang seperti disentuh hantu, ia berjalan terus. Dadanya menjadi kian berdebar-debar ketika ia menjadi semakin dekat dan melihat gadis itu tersenyum. Dari mana kau sehari-harian ini, Agni? Terdengar suara gadis itu semanak. Terasa jantung Mahesa Agni berdetak semakin cepat. Dengan suara datar ia menjawab, "Berjalan-jalan, Ken Umang. Aku ingin melihat wajah kota ini seluruhnya sebelum aku kembali ke Panawijen." Ken Umang tertawa, katanya, Kau hanya melihat wajah kota ini di siang hari. Apakah kau tidak ingin melihat kehidupan kota ini di malam hari? "Sudah, Ken Umang. Aku sudah sering berjalan-jalan di malam hari bersama Witantra. Tetapi kota ini tertidur nyenyak apabila matahari telah terbenam." Ken Umang tertawa, katanya, Kalau kau berjalan-jalan dengan Kakang Witantra, memang kau hanya akan melihat bayangan lampu-lampu di regol halaman. Tetapi apakah kau pernah menyusuri jalan-jalan di tengah-tengah padukuhan di kota ini? Apakah kau pernah pergi ke banjar-banjar di sudut-sudut kota? Nah, apabila kau ingin melihat gadis-gadis berlatih menari, marilah, pergilah bersama aku. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kami, gadis-gadis berlatih menari. Sejenak Mahesa Agni berdiri mematung. Ia benar-benar berdiri di simpang jalan. Hati laki-laki mudanya mendorongnya untuk menerima ajakan itu. Bahkan sebuah alasan telah memperkuatnya pula. Katanya di dalam sudut hatinya, "Mungkin aku akan bertemu dengan orang yang sedang aku cari itu." Namun tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih, Ken Umang. Mungkin aku akan pergi melihatnya lain kali. Tetapi kini aku terlampau lelah setelah aku berjalan hampir sehari penuh." Salahmu, dan perjalananmu yang melelahkan itu pasti tidak akan melihat apapun yang berarti. Mahesa Agni tidak menyahut. Tetapi kalau kau mau pergi bersamaku, kau tidak akan menjadi kian lelah. Justru sebaliknya, kau akan menjadi segar, dan semalam kau akan dapat tidur dengan nyenyak. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Terima kasih, Ken Umang. Mungkin tidak malam ini." Wajah Ken Umang yang cerah sudah mulai menjadi muram. Senyumnya sudah tidak menghiasi bibirnya lagi. Katanya, Mahesa Agni, kau jangan menyakitkan hatiku. Kalau kau tidak ingin berjalan-jalan, sudahlah. Tetapi apakah kau bersedia mengantar aku malam ini? Hari ini adalah hari latihan. Aku akan berlatih di Banjar. 5 hari lagi akan datang hari Aditya ketiga di bulan Palguna ini. Nah, Ki Buyut akan merayakan hari lahirnya pada Windu yang ke-9. sekali lagi Mahesa Agni menarik nafas. Namun ia menjadi semakin menyadari keadaannya, sehingga justru ia bertahan semakin kuat. Jawabnya, "Maaf, Ken Umang. Kali ini aku benar-benar minta maaf. Mungkin lain kali aku akan mengantarkanmu." Semua sisa-sisa senyum di wajah Ken Umang seakan-akan telah tersapu bersih. Wajah itu kini menjadi tegang, dan gadis itu pun kini berdiri gemetar. Kau terlampau sombong, anak Panawijen.
kau tidak melihat ke dalam dirimu sendiri? Kalau kau mau bercermin di permukaan gelombangmu, kau akan melihat bahwa kau sama sekali tidak berarti apapun bagi Tumapel. Kesempatan ini terlampau baik bagimu, Mahesa Agni. Tetapi agaknya kau tidak dapat melihat ke masa depan yang baik selain sawah-sawahmu. Memang kau sepantasnya berada di terik matahari di belakang bajak-bajakmu. Kau telah menyia-nyiakan belas kasihanku. Ingat, aku adalah adik pimpinan tertinggi pasukan pengawal istana Tumapel. Dan kau adalah seorang anak padesan yang tidak berarti apa-apa. Kalau sekarang kau masih sempat menyombongkan dirimu, suatu ketika kau akan mencium ujung jari kakiku. Kau sangka aku tidak dapat berbuat jauh lebih banyak dari apa yang aku lakukan sekarang? Kau sangka bahwa aku tidak akan dapat menjadi seorang permaisuri seperti adikmu, gadis yang dungu itu? Terasa dada Mahesa Agni berguncang, tetapi ia berusaha untuk tetap mengendalikan perasaannya. Ken Umang ternyata adalah seorang gadis yang tidak selembut wajahnya. Karena itu, maka gadis itu pasti akan dapat berbuat apa saja untuk memuaskan sakit hatinya. Dan dada Mahesa Agni menjadi kian berdebar-debar ketika ia mendengar Ken Umang berkata, "Nah, baiklah, tetapi kembalikan untaian bungaku yang terjatuh di bilikmu kemarin." Sejenak Mahesa Agni terbungkam. Ia berdiri mematung, namun dadanya serasa menjadi semakin berdentangan. "Supaya kau tidak berprasangka bahwa aku akan mengambil barang-barangmu. Nah, antarkan aku masuk ke dalam bilikmu itu untuk mengambil bunga itu." Dan tiba-tiba saja Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. "Sayang Ken Umang, bunga itu sudah tidak ada di dalam bilikku." "Heh?" Ken Umang membelalakkan matanya. "Di mana kau letakkan bunga itu?" Mahesa Agni tidak segera dapat menjawab. Ia merasa keadaannya menjadi semakin sulit. Sudah tentu ia tidak akan dapat mengantarkan Ken Umang masuk ke dalam biliknya dengan alasan apapun. Menilik kekerasan hati gadis itu, maka banyak hal yang akan dapat terjadi. Karena itu, maka ia pun tidak segera dapat menjawab. "Kau apakan bunga yang kuuntai hampir sehari penuh itu?" Desak gadis itu. Mahesa Agni masih tetap berdiam diri. Ia tidak segera menemukan jawabnya, apalagi ketika dilihatnya sekilas mata Ken Umang yang seakan-akan telah menyala itu. "Kau apakan? Hei, anak padesan yang sombong!" Bentak Ken Umang. Mahesa Agni kini mengangkat wajahnya. Ia tidak senang mengalami perlakuan yang demikian. Untunglah bahwa ia masih tetap menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang gadis. "Ken Umang," berkata Mahesa Agni kemudian, "kau jangan bersikap terlampau berlebih-lebihan. Mungkin kau dapat menghina aku, dan mungkin aku tidak akan berbuat apa-apa karena kau seorang perempuan. Tetapi apakah sikap yang demikian itu baik bagimu? Bagi seorang gadis kota yang seharusnya lebih banyak mengenal unggah-ungguh daripada anak-anak padesan." Tetapi ternyata kemarahan yang membakar dada Ken Umang itu tidak mereda, justru menjadi kian membara. Kini sorot mata gadis itu langsung menusuk ke dadanya. Katanya dengan suara yang gemetar, "Kau mau apa? Kalau kau ingin berbuat sesuatu, lakukanlah." Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. "Aku akan melakukan kesalahan yang sangat besar apabila aku melakukan sesuatu atasmu dalam keadaan ini."
Gigi gadis itu menjadi gemeretak. Tiba-tiba saja ia berlari masuk ke halaman, menyusup di bawah pintu regol sambil berkata, Aku akan mencari bungaku di dalam bilikmu. Aku akan merusak apapun yang kau punyai di dalam bilik itu. Kalau kau tidak rela, cegahlah aku. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sudah tentu ia tidak berani menyusul gadis itu ke dalam biliknya. Gadis yang sedang sakit hati itu dapat saja berteriak dan menyebutnya apa saja. Dengan demikian maka ia akan kehilangan semua kesempatan di dalam rumah itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.